Lang turun ke dunia untuk menerima murid, menemukan mayat yang bersinar kuning yang telah ada selama ribuan tahun tanpa bisa terurai. Ini adalah pewaris yang paling cocok untuk mata unicorn. Maka dia menggunakan jurus tak terkalahkan untuk membawa dia kembali ke dunia orang hidup. Dan memberinya mata unicorn, membuatnya menjadi seorang ahli bela diri yang terkenal di seluruh dunia. Dalam sekejap pemuda itu hidup kembali. Tapi dia masih belum memahami situasi dengan baik. Seorang sopir wanita salah menginjak gas daripada rem dan menabrak mati dia. Guru tidak punya pilihan lain selain menggunakan sihir untuk menghidupkannya kembali. Ketika bangun lagi, matanya tiba-tiba bersinar kuning. Lalu dia melihat wanita dan perawatnya. Pemandangan di depannya tiba-tiba membuatnya merasa senang. Ternyata ini adalah kemampuan penglihatan mata unicorn. Ia dengan cepat tenang kembali. Lalu dia memberitahu gadis itu untuk hati-hati saat mengemudi. Gadis itu terus meminta maaf dan ingin mengganti rugi. Tiba-tiba seorang dokter masuk dan mengatakan bahwa ayah gadis itu sedang sakit parah. Baru saja berbicara tentang ganti rugi, gadis itu pergi. Pemuda itu segera mengejar. Gadis itu bertanya kepada dukun di sampingnya apa yang telah terjadi. Dukun itu bangkit dan berkata, ayahmu terluka fisik karena bekerja terlalu keras. Yang perlu kamu lakukan adalah minum pil yang telah dia buat, dan kamu akan sembuh. Namun pemuda itu menggunakan mata unicorn dan menemukan tanda hitam di dada pasien. Ini jelas adalah keracunan. Dukun mengatakan bahwa obat keabadian sangat langka. Wanita itu segera mengerti, dan segera mengeluarkan 100 juta dan meminta obat awal. Setelah melihat uangnya, dukun segera memberikan ramuan kepada wanita itu. Tepat sebelum wanita itu memberikan obat kepada ayahnya, pemuda itu tiba-tiba meraihnya, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Kamu siapa? Bagaimana berani membuang ramuan itu? Kamu ingin mati? Apa yang kamu lakukan, Nyonya Li? Jika tidak ingin ayahmu mati, jangan minum obat itu. Mengapa kamu tidak akan memanfaatkanku, bukan? Saya akan memberi kamu 1 juta yuan nanti. Cukup untuk perawatan dan hidup. Jangan ganggu saya lagi. Saya tidak ingin uangmu. Penyakit ayahmu tidak bisa ditunda lagi. Hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Bocah ini dari mana sampai berbicara kasar di sini? Penyakitnya sama sekali bukan karena flu. Dia keracunan. Keracunan. Kamu tahu bagaimana cara mengobatinya? Jangan bicara aneh di sini. Cao adalah dukun terhebat di Fantan. Ada berapa banyak orang yang antri? Bagaimana bisa ada diagnosa yang salah? Lihatlah tanda hitam di leher dia. Jika tanda hitam ini mencapai jantung, bahkan dewa besar sekalipun tidak bisa menyelamatkannya lagi. Bocah ini datang dari mana? Tuan Li hanya minum obat terlalu banyak, sehingga kulitnya pucat. Nyonya Li, percayalah padaku, dan aku akan menyembuhkan ayahmu. Kamu tahu siapa Tuan Li? Dia adalah kepala dari keluarga besar di Fantan. Dia juga adalah pejabat tinggi di Fantan. Jika Tuan Li punya masalah, bahkan dengan 10 nyawa pun kamu tidak akan cukup untuk menggantinya. Jadi, apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Bagaimana cara kamu ingin bertaruh? Jika saya tidak bisa menyelamatkan, saya akan tinggal di sini. Tapi jika saya bisa menyelamatkan, kamu tidak akan diizinkan berpraktik lagi yang merugikan orang. Jadi, sembuhkan dan biarkan aku melihat sejauh mana kemampuanmu. Nyonya kecil Li, jangan khawatir. Biarkan dia mencoba. Saya di sini untuk memastikan ayah Anda aman. Baiklah. Pelacur, akhirnya, apa yang ingin kamu lakukan? Ayah baik-baik saja kan? Bully, jangan khawatir. Pukulan tadi hanya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ini hanya untuk mengusir racun dari tubuhnya. Sungguh tak berarti. Saya belum pernah mendengar tentang metode penyembuhan dan penyelamatan seperti itu. Ini jelas pembunuhan. Tidak masalah. Bagaimana mungkin? Dia sembuh dengan baik, ahli sihir muda. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kamu adalah pahlawan bagi keluarga Li kami. Bully, saya masih ada pekerjaan. Jangan lupakan taruhan kita. Mengobati penyakit seperti itu hampir sama dengan pembunuhan demi uang. Hei, jangan terlalu sombong. Ahli sihir muda, jangan khawatir. Aku tahu tentang taruhan tadi. Keluarga Li pasti akan mengawasi ini. Anak kecil, kamu tunggu saja. Kembalikan uang itu. Anak kecil, tunggu saja. Tunggu dan lihat. Permisi. Racun yang saya berikan kepada Li Tin Chow telah disembuhkan oleh orang lain. Rapat penilaian benda berharga besok. Saya telah meminta keluarga Bah untuk mencuri benda berharga itu. Pasti tidak akan ada kerugian. Bully, uangnya. Simpan kartu ini. Ini adalah hadiah untukmu karena telah menyelamatkan ayahku. Tapi ini terlalu banyak. Apakah kamu benar-benar berpikir nyawa ayahku hanya seharga 100 juta? Tidak layak seharga 100 juta. Oke, saya akan menerimanya. Ahli sihir muda. Sebaiknya aku panggil kamu apa? Panggil aku Diep Den. Saya Diep. Besok di Fantan.
Ada pertemuan penilaian benda berharga utama. Penilaian benda berharga, di antaranya ada benda berharga yang paling langka. Keluarga Lee kami ingin mendapatkannya, tetapi beberapa hal aneh telah terjadi belakangan ini. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengincar keluarga Lee kami. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk datang sebagai perwakilan keluarga Lee kami. Tentang kompensasi. Keluarga Lee kami pasti tidak akan membiarkan Anda menderita. Oke, saya akan datang. Tak lama kemudian, kedua orang itu datang ke konferensi penilaian benda berharga. Pria itu menggunakan mata Tuhan miliknya dan melihat sekitar. Beberapa barang antik di atas meja mulai bersinar. Saat ini, ia melihat seekor unicorn batu yang bersinar kuning di sudut. Ini pasti adalah benda berharga yang langka. Dia mengambilnya dan memutuskan untuk membeli ini. Sebagai informasi, unicorn batu ini dijual seharga 3.000 yuan. Ingatkan bahwa item di sini belum diverifikasi. Tidak akan ada pengembalian atau pertukaran setelah pembelian. Gesek kartu. Apakah Anda memilih ini begitu saja? Apakah Anda datang ke sini untuk mencari harta karun untuk keluarga Lee saya? Tidak di sini untuk mengambil sampah. Nyonya Uyen Enhi, jangan melihat penampilannya yang buruk. Sebenarnya ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Pasti ini adalah harta karun yang sangat berharga. Jika Anda, suka, maka belilah dan mainkan. Nyonya Uyen Enhi, setelah dievaluasi, Anda akan tahu. Lebih baik saya memeriksa barang antik lainnya. Pada saat yang sama mantan pacar Anda datang. Setelah melihat pria itu, dia langsung menghadapinya, mengolok-olok dan menggoda. Pria itu mual dan tidak nyaman seolah-olah baru saja memakan lalat. Karena wanita ini sebelumnya telah mengkhianati Anda. Pergi dengan tuan muda, mengganggu orang buta seperti Anda. Berciuman di depan Anda, akhirnya bahkan mencoba untuk membunuh Anda. Saat itu, mata unicorn dari N hilang diperlihatkan kembali. Sekarang mata saya sudah baik. Saya baru tahu mantan pacar saya seburuk ini. Mata sudah sembuh bukan? Tuan Ba hanya perlu satu jari untuk membunuhmu. Mengapa begitu? Jadi saya ingin melihat kemampuan dia kali ini sampai di mana. Ini bukan. Apakah Nyonya Lee memiliki pertunangan dengan Tuan Muda T? Mengapa Anda pergi bersama sampah ini? Anda harus berbicara dengan lebih hormat. Saat ini, Anda adalah teman keluarga Lee saya. Dia juga datang ke sini untuk mencari harta karun keluarga Lee saya. Nyonya Lee, Anda bilang sampah ini menemukan harta karun? Anda telah ditipu olehnya. Apakah Anda perlu diajari oleh saya? Apakah Anda benar-benar berbakat? Dia merangkul Nyonya Kecil Lee ke dalam pelukannya. Jika tidak, petani seperti Anda tidak memiliki hak untuk menghadiri penilaian harta karun teratas seperti ini. Diep, apakah dua orang ini teman Anda? Musuh, apakah Anda perlu bantuan saya untuk menyelesaikannya? Tidak perlu. Biarkan saya menanganinya sendiri. Hahaha, Diep Den. Bukankah Anda berencana mengambil batu pecah ini untuk dievaluasi? Saya merasa ini lebih seperti mengambil sampah. Jika ini adalah sampah, maka semua barang di ruang ini bukan lebih buruk daripada sampah? Diep Den, apa yang Anda maksud adalah semua harta di sini tidak sebanding dengan satu potong pecahan batu. Diep Den, kamu putus denganku sampai membuat pikiranmu bermasalah, benar? Jika kalian tidak percaya, kamu bisa memilih apa saja untuk dibandingkan dengan harta karunku. Kamu ambil pecahan batu ini dan bandingkan dengan aku. Jangan buang kata-kata. Apakah kamu ikut atau tidak? Cewek Lee, jangan biarkan dia menipumu. Aku sudah berada di sisinya selama 3 tahun. Aku tahu segalanya tentangnya. Hanya seorang pekerja bangunan biasa. Dan ada seorang ibu yang berhutang. Bagaimana kamu bisa tahu penilaiannya? Hahaha. Urusan keluarga Liku. Apakah kamu masih butuhkan gadis lucu ini untuk saran? Kamu berani memukulku? Kalau kamu suka pukul, pukul saja. Kenapa harus pilih waktu? Bah, kamu harus menanganinya menggantikanku. Saya Diep, mari kita lihat barang-barang lainnya. Tenang saja, aku akan memberikanmu uang untuk membeli barang antik. Diep Den, kamu memang seorang pecundang. Membeli barang tapi minta wanita yang membayar. Sejak aku meninggalkanmu bersama Bah, adalah keputusan terbaikku. Kamu hanya seorang pekerja buruh seumur hidup. Jangan bicara lagi. Dia cukup mampu untuk menipu uang Cewek Lee. Cewek Lee, terima kasih atas hati baikmu. Tapi percayalah padaku, dia ada. Apapun yang dia pilih tidak bisa dibandingkan. Terserah kamu, jika kamu kehilangan wajah, itu urusanmu. Oh, mengapa tidak mendekatinya? Tidak lama lagi, uangnya akan hilang. Mari kita juga mencari harta karun, untuk melihat apa yang akan dia katakan nanti. Patung kepala Buddha dari batu giok ini. Aku ingin itu. Patung kepala Buddha giok milik Bah senilai 50 juta yuan. Tidak akan ada pengembalian uang setelah dinilai. Gesek kartunya. Biarkan penilai menilai.
Bahan patung kepala Buddha dari batu giok ini adalah giok Hetian terbaik. Ukirannya sangat indah, mungkin itu adalah keterampilan pengrajin pada masa dinasti Ming. Pernah ada saatnya, barang antik serupa muncul dalam sebuah lelang. Barang itu terjual dengan harga yang fantastis, 300 juta yuan. Yang ini juga tak kalah. Patung kepala Buddha dari batu giok ini terlihat bening seperti kaca dan tanpa kotoran. Aku takut itu adalah harta karun yang sangat berharga. Bah, kamu sangat tajam dalam melihat. Ku siap membayar 300 juta yuan untuk patung kepala Buddha ini. Diap Den. Barang sial itu ada di tanganmu. Apakah kamu ingin menilai? Diap Den. Pecahan batu itu. Buang saja ke toilet. Dibandingkan dengan patung kepala Buddha giok bah. Aku pikir bahkan itu tidak sebanding dengan barang rongsokan. Menjijikkan. Diap Den. Inilah patung kepala Buddha giok terbaik. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Kamu yakin begitu? Batu ini milikku. Ini bukanlah pecahan batu. Apa ini sebuah batu giok? Batu gioklan adalah barang yang dikenakan oleh Kaisar zaman 5 dinasti. Hari ini kamu bisa melihatnya. Itu adalah berkah dari leluhur kita. Apakah ada masalah dengan pikiranmu? Itu adalah simbol Kaisar 5 dinasti, satu-satunya di dunia. Dan sampai sekarang, makam para Kaisar zaman 5 dinasti masih belum ditemukan. Harta karun seperti ini, bagaimana bisa pecahan batu ini ada di tanganmu? Hahaha, kita akan tahu setelah penilaian. Jika ini adalah kenyataan, saya akan tunduk dan menghormati Anda. Benarkah? Maka tunggu dan berlututlah. Diap Den. Ini adalah kepala Buddha berharga 300 juta yuan. Layak bersaing dengan saya yakin. Kilin dapat mengalahkan sampah seperti kamu. Itu yang penting. Cukup. Diap Den, apakah Anda tidak merasa malu? Keluarga Li tidak bisa kehilangannya. Saya sangat menyesal karena saat itu saya tidak menghalangi ayah saya. Sebenarnya saya telah meminta Anda hadir mewakili keluarga Li. Tian Enhi, percayalah padaku. Katakanlah saya harus percaya, bagaimana saya bisa percaya? Kilin adalah hadiah untuk Kaisar zaman 5 besar. Sangat berharga. Hanya satu. Bagaimana mungkin itu hanya sepotong batu pecah? Diap Den, mintalah keluarga Li untuk hadir dalam pertemuan penilaian harta karun. Terlalu memalukan. Di masa depan, saya khawatir seluruh Fantan juga tidak akan berani muncul. Diap Den, keluarlah. Sekarang asosiasi penilai harta karun tidak membutuhkanmu. Nah, saya telah menunggu. Siap menerima kegagalan. Hormati saya sebelum pergi. Barang milik saya masih belum dinilai. Bagaimana Anda tahu pasti saya harus berlutut? Diap, berapa lama Anda ingin menciptakan kekacauan? Saya pikir Anda belum melihat peti mati yang jatuh. Ayo, berilah penilaian untuknya. Nyonya Li, Anda akan tahu segera. Barang di tangan saya. Akhirnya, permata unicorn apakah milik leluhur? Ini hanya sebuah karya seni ukir batu. Sekarang Anda bisa menyerahkan? Diap Den, sampah saja. Maka Anda harus berada di tempat pembuangan sampah. Anda tidak cocok berada di sini, mengerti? Berlutut, sekelompok orang bertingkah laku rendah. Sekarang, tunjukkan pada mereka apa yang sebenarnya menjadi harta berharga, apa yang benar-benar menjadi harta karun.